Halo semuanya, Par 140, novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Sehat-sehat dan tetap semangat ya, Maida Risti di mana saja kalian berada. Selamat mendengarkan. Willy melihat pada si kembar tiga yang menatapnya aneh. Kenapa kalian melihat paman begitu? Apa karena paman terlalu ganteng ya? Ujar Willy konyol. Dedi lebih ganteng dari paman, dan paman yang ada di sini sekarang ini, pamanlah yang paling jelek, jawab Dika membuat Dion ngakak. Willy jadi keki dan salah tingkah. Sudah bercandanya. Ayo, apa yang ingin kalian tunjukkan pada Dedi? Selamar. Mereka pun serius dan fokus pada laptop di depan Dion. Ini rekaman CCTV yang dipasang di depan kamar Kak Ara, Dad, kata Dion sambil mengklik video. Oh, dipasang kamera? Dedi nggak tahu itu, selamar. Om Mike yang punya ide dan memasangnya untuk menjaga Kak Ara. Karena kata Om Mike, ada saat-saat tertentu Om Mike ke toilet atau ada sesuatu. Jadi nggak ada yang menjaga Kak Ara walau itu hanya sesaat. Kami juga setuju, Dad. Dan semalam Om Mike mengirim sebuah video karena katanya ada yang dicurigai. Om Mike tidak bisa mengenalinya karena hanya bisa melihat di handphone. Jelas dewa. Mike? Kok bisa dia? Willy bingung. Bukan Mike yang itu, tapi Mike orang kepercayaan Alana. Mark menjelaskan. Willy manggut-manggut dan kepalanya membungkuk pada Dion karena tubuhnya yang jangkung. Dedi lihat ini, ada laki-laki yang diam-diam mengintip saat Om Mike di dalam memeriksa Kak Ara, kata Dika menunjuk ke layar laptop. Ada yang mengintip, berdebah, zoom, cepat. Paman ingin tahu siapa orang yang sudah bosan hidup itu, kata Willy agak emosi. Dion pun menzoom. Kau tahu orang ini? Tanya Willy menoleh pada Mark. Mark langsung menggeleng dengan tetap menatap layar. Dion seperti ingat orang ini, Dad. Laki-laki ini yang menolong Dion kabur saat disekap. Dia melepas ikatan di kaki dan tangan Dion dan menyuruh Dion lari. Dia sering memberi Dion makan diam-diam. Orang ini juga yang memberi Dion donat kentang yang dilempar ke Ara sebagai kode. Jelas Dion panjang lebar sambil mengklik foto dan mengirim di printer. Dion sudah kirim ke Dedi fotonya. Apa Dedi bisa mencari orang ini? Dia menolong Dion dan dia juga mengintip ke Ara di rumah sakit seperti dia ingin tahu. Apa mungkin dia yang menolong ke Ara dan Paman Andre? Dion menatap Mark. Menolong? Ada cerita itu juga. Dion, kamu disekap? Tanya Willy dengan mimik marah dan bingung. Orang jelek ketinggalan berita. Cerocos Dika membuat Willy memelototinya. Alih-alih takut, Dika malah tambah tertawa. Paman jelek tapi lucu, tambah Dika. Willy menikung kepala Dika di bawah keteknya. Rasain, ayo, jelekin paman terus. Kamu gak akan paman lepasin. Cium bau ketek aja terus, kata Willy. Paman jorok. Tapi ketek paman harum. Paman orang kaya. Pasti parfumnya mahal ya. Dika suka baunya. Dika mengendus sambil memejamkan matanya seolah-olah mencium bau parfum yang sangat harum. Willy jadi ngakak dan melepas kepala Dika dan dia mengacak-acak rambut Dika. Bau sekali paman. Dika langsung belagak muntah sambil menjauhkan kepalanya dan pindah duduk di samping Mark. Dedi akan bicara dengan Om Mike dulu. Kalian mengobrol dengan Paman Willy ya. Setelah itu kita naik ke atas ketemu dengan Oma, kata Mar setelah mereka selesai melihat video rekaman CCTV. Mar melangkah ke salah satu ruangan. Dia mengetuk pintu di ruangan itu. Tuan, Mike muncul setelah membuka pintu. Mar menatapnya dari atas sampai ke bawah. Mike ternyata sudah lengkap berpakaian hitam-hitam. Kau tidak tidur? Tanya Mar. Tidur Tuan, tapi tadi saya mendengar suara Tuan datang. Saya pikir di rumah sakit tidak ada yang menjaga Non Ara, jadi saya langsung bersiap-siap Tuan. Tuan akan menyuruh saya ke rumah sakit sekarang kan? Ujar Mike. Ada nyonyamu di sana. Ada yang ingin kubicarakan denganmu dulu. Setelah itu baru kau ke rumah sakit, kata Mark. Mike pun mengikuti Mark ke ruang CCTV. Mark menanyakan beberapa hal, lalu memberi petunjuk serta perintah pada Mike. Saat ini
Hanya kau yang tahu penyelidikan ini. Kau hanya boleh melapor langsung padaku. Nyonya dan 3 anak itu jangan sampai tahu, paham? Tanya Mark yang diikuti anggukan Mike. Oh ya, ada tamu di rumah ini. Siapin mobil dan supir khusus untuknya. Siapin juga pengawal dan jaga dia diam-diam seperti biasa. Ayo, kau ketemu dengannya, kata Mark lagi. Mike pun mengikuti Mark ke ruang bawah tanah. Mike, ini Tuan Willy. Dia akan tinggal di sini. Siapin apa yang sudah saya minta tadi. Kau yang bertanggung jawab akan keselamatannya dan segala keperluan selama Tuan Willy ada di sini, kata Mark. Mendengar suara Mark, Willy yang sedang fokus dengan laptopnya menoleh. Halo Tuan Willy, saya Mike. Saya akan menjaga Tuan. Silakan meminta segala keperluan Tuan pada saya, kata Mike menunduk hormat. Terima kasih bro. Terima kasih juga pada Mike namamu? Jangan menunduk begitu. Bersikap biasa saja. Angkat wajahmu supaya saya mengenalimu, ujar Willy sambil berdiri. Mike mengangkat wajahnya. Kau? Willy terkejut. Kau? Mike juga begitu. Mark menatap keduanya. Kalian saling kenal? Tanya Mark. Dulu bro, saat memulai bisnis di Amerika, aku pernah kembali ke Italia untuk kerjasama dengan seorang pengusaha. Tapi aku dirampok dan terluka parah, sangat parah. Aku bahkan tak sadarkan diri. Dan orang ini yang menolongku. Dia membiayai biaya rumah sakitku. Tapi saat aku akan keluar rumah sakit, dia menghilang. Aku mencarinya, tak pernah menemukannya. Tapi, kenapa kau bisa ada di sini? Willy mendekati Mike. Saat Willy akan memeluknya, Mike mundur dan menunduk. Jangan Tuan, saya... Belum selesai kata-katanya, Willy sudah menarik tangan Mike dan memeluknya. Jangan begitu, kau penolongku. Tuhan baik bisa mempertemukan kita. Aku bisa membalas kebaikanmu sekarang. Jangan ada alasan apapun, atau aku akan membawamu kembali pada orang itu, kata Willy yang membuat Mike terdiam menatapnya. Tapi Tuan, jangan memanggilku Tuan. Kaulah yang pantas jadi tuanku. Sekarang jawab, kenapa kau menghilang? Tanya Willy menuntun Mike duduk di sofa bersamanya dan Mark. Saya tidak berniat menghilang, Tuan. Saat itu saya sedang mengurus administrasi di rumah sakit untuk kepulangan Tuan. Saya dapat telepon dari tetangga saya kalau istri saya akan melahirkan. Saya tidak berpikir lagi dan langsung pergi, jawab Mike. Oh begitu, sampai sore aku menunggumu di rumah sakit. Tapi karena kau tak datang-datang, aku ke hotel. Tapi aku meninggalkan nomor kontakku di rumah sakit supaya kau bisa menghubungiku. Tapi sampai saat ini tak pernah kau menghubungiku, protes Willy. Ceritanya panjang Tuan, sahut Mike dengan muka muram. Sudah kubilang jangan panggil aku Tuan, panggil Willy. Lagi pula usia kita hanya beda 2 tahun. Aku berhutang padamu, aku akan... Handphone Willy berdering memotong kata-kata Willy. Willy mengangkatnya dan terlihat serius bahkan sedikit panik. Tuan, saya akan ke rumah sakit sekarang. Kasihan Nyonya sendirian di sana, kata Mike pada Mark lalu bergegas pergi. Mark hanya bisa menatapnya, merasa Mike menghindari Willy. 3, 2, 1. Kita beralih ke rumah Pedro. Mike yang pura-pura mengantuk dan tidur di sofa tak menemukan apa-apa lagi. Dia ingin menghubungi Mark untuk memberitahu kalau Pedro lah yang menculik Amara. Tapi tak bisa karena handphonenya entah kemana. Dia pamit ingin pergi dari rumah itu, tapi Pedro menahannya. Kau sudah tak punya kerjaan lagi, kenapa buru-buru? Oh ya, kau pasti masih punya akses file-file dan arsip di Dirgantara Company kan? Berikan semua itu pada Om. Sebagai gantinya, Om akan kembalikan posisimu yang dulu, kata Pedro. Maksud Om? Mike bingung. Kau akan kembali jadi direktur dan pemilik Dirgantara Company lagi. Tapi kali ini, Om yang akan menentukan setiap langkah yang kau putuskan, ujar Pedro. Mike menatap Pedro. Tapi kan ada Mark, sahamku juga sudah tak ada. Bagaimana kalau dia bisa mati 1 kali, dia juga bisa mati 2 kali atau berkali-kali, kata Pedro santai. Itu Om yang... Mike tak bisa meneruskan kata-katanya. Anak gadisnya pemilik saham terbesar, sayang dia lolos,
padahal sudah dalam genggaman. Tapi nggak perlu buru-buru, Dirgantara Company pasti akan balik padamu, Om jamin itu. Kata-kata Pedro itu membuat Mike gemetar. Dia menerka-nerka dan mulai menarik benang simpul apa yang terjadi selama ini. Kenapa Om lakukan itu pada Mark? Tanya Mike hati-hati. Makanan enakmu masih ada di meja. Makan dulu baru kau lanjutkan istirahatmu. Besok kita bicarakan lagi. Kata Pedro tak menjawab pertanyaan Mike dan Pedro pergi dari ruang makan itu. Mike gelisah. Sekalipun dia merasa lapar, dia tak bisa makan lagi. Di kamar, Mike berpikir dan mencari cara untuk bisa keluar dari rumah itu. Setidaknya dia bisa mengingatkan Mar akan bahaya yang akan menimpa Mar dan perusahaan Dirgantara Company. Tapi Mike tak melihat celah sedikit pun. Secara tidak langsung, Mike sudah disekap dan disandera Pedro di rumah itu dengan cara halus. I am sailing home again, cross the sea.